Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Anggreni Puspitasari, NIM 13 dari kelas 2B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suction pump sentral. Yang pertama yaitu pengertian suction pump sentral. Suction pump sentral merupakan alat elektromedik yang digunakan untuk menyedot cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh pada pelayanan medis di fasilitas rumah sakit. Suction pump ini menggunakan gas dari sentral yang terdapat pada rumah sakit yang biasanya penampatannya ditempel di dinding-dinding kamar rumah sakit. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sentral gas medik. Yang pertama yaitu sentral oksigen atau O2, yang kedua sentral nitros oksida atau N2O, yang ketiga sentral medical compressed air atau breathing air, dan yang keempat yaitu sentral vakum atau suction. Berikut merupakan contoh gas sentral rumah sakit. Berikutnya yaitu fungsi suction pump sentral. Yang pertama yaitu untuk menghisap darah dari area operasi untuk memberikan kemudahan dokter operasi. Yang kedua, untuk menghisap nanah dari area abses. Ketiga, untuk menghisap kelebihan cairan. Dan yang keempat, untuk membersihkan puing luka dari area luka. Kelima, untuk menghisap lendir yang mungkin dapat menghalangi jalur udara atau bagian lain pada tubuh. Keenam, pada bidang kedokteran gigi, alat ini digunakan untuk menghisap darah dan kelebihan cairan di dalam mulut. Ketujuh, untuk membersihkan darah dari tengkorak setelah terjadinya pendarahan dalam ataupun luar. Dan yang terakhir, untuk menghisap cairan dari paru-paru pada pasien yang memiliki masalah ginjal atau penyakit kronis lainnya. Cara pengoperasian suction pump. Yang pertama yaitu persiapan alat. Yang harus dilakukan yaitu suction sentral. Kedua, menyiapkan botol suction berisi cairan safflon 1:30. Yang ketiga, menyiapkan selang suction. Dan yang keempat, manometer suction. Yang kelima, normal salin atau aqua steril. Yang kedua yaitu persiapan pasien. Yang harus dilakukan yaitu pasien diberitahu. Dan yang kedua, posisi pasien diatur sesuai kondisinya. Ketiga, pelaksanaan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu putar pengatur suction ke arah on. Yang kedua, atur tekanan penghisap sebagai berikut. Untuk dewasa, yaitu diatur 80-120 mmHg. Yang kedua, untuk anak-anak 60-80 mmHg. Dan untuk bayi diatur 40-60 mmHg. Yang ketiga, selang suction dihubungkan ke botol cairan. Keempat, lakukan suction sesuai protap tindakan suction. Kelima, bilah selang dengan normal salin atau aqua steril. Dan yang terakhir, setelah selesai pengatur diputar ke arah off. Berikutnya yaitu cara kalibrasi suction pump. Yang pertama yaitu catat kondisi lingkungan. Kedua, catat spesifikasi alat pada worksheet. Ketiga, berikan hisapan naik dan turun sesuai hisapan pengamatan yang ditentukan. Baca dan catatlah nilai hisapan yang ditunjukkan pada alat hisap medik. Keempat, tambahkan hisapan pada alat hisap medik untuk nilai pengamatan lain yang ditentukan dengan cara mengatur tombol hisap atau regulator hisap. Yang kelima yaitu ulangi langkah pada nomor 3 dan 4 sebanyak 3 kali untuk naik dan turun. Keenam, setelah selesai melakukan pengambilan data, lepaskan selang pada input konektor manometer digital standar, kemudian matikan alat hisap medik. Ketujuh, rapikan alat hisap medik dan gulung selang penghubung atau penghisap cairan. Dan yang terakhir, matikan manometer digital standar sesuai instruksi kerja alat. Berikutnya yaitu cara pemeliharaan suction pump sentral. Yang pertama, untuk pemeliharaan harian, yang harus dilakukan adalah setelah digunakan, gunakan lap kering untuk membersihkan bodi alat agar tidak terjadi korosi. Yang kedua, lepaskan penekan tutup agar tidak cepat pecah pada bagian yang terkena tekanan. Yang ketiga, bersihkan botol setelah pemakaian. Untuk pemeriksaan 3 bulanan yang harus dilakukan yaitu pertama, cek dan bersihkan bagian-bagian alat. Kedua, cek kondisi filter, ganti bila perlu. Ketiga, cek karet packing, ganti bila perlu.
Keempat, cek daya hisap, lakukan penyetelan bila perlu. Dan yang terakhir, cek fungsi pelampung atau stop overflow. Selanjutnya yaitu pemeliharaan tahunan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu cek packing pada katup penghisap, ganti bila perlu. Kedua, cek kebocoran arus listrik. Ketiga, cek hubungan pembumian. Selanjutnya yaitu troubleshooting. Biasanya pada sistem pump mengalami keluhan yaitu daya hisap kurang, tidak bisa menyedot cairan, dan analisis kerusakannya disebabkan oleh oli habis atau selang bocor. Langkah yang harus dilakukan yaitu pertama, periksa kabel power. Kedua, cek oli yang terdapat pada tabung. Dan yang ketiga, cek semua selang penghubung. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.